Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi langkah kita untuk kebaikan, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu. Berdoa dipimpin oleh siswa yang pertama tadi masuk kelas ya, Mas Arya. Silahkan pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Arya telah memimpin doa. Nanti gantian yang memimpin doa ya. Yang berangkatnya paling pagi, Pak dikasih kehormatan untuk memimpin doa. Sudah siap pembelajaran hari ini? Alhamdulillah sudah siap. Kalau siap berarti persiapan sudah siap juga. Coba cek bukunya, pulpennya, penghapus, tasnya dibuka. Ada yang ketinggalan alat tulisnya? Alhamdulillah ada semua. Coba ditengok kanan kiri teman-temannya, ada semua? Ada semua. Kalau ada semua berarti hari ini tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit, tidak ada yang ada keperluan ya di luar kelas. Oke. Untuk lebih semangat pada kesempatan kali ini pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu yuk. Lagunya lagu Halo Halo Bandung. Ya, silakan dipimpin. Yang suka nyanyi itu Syakila, kemarin ikut lomba nyanyi di SMP IT silakan. Oke, terima kasih Syakila. Pak Haji kasih tahu ya, filosofi sejarah dari lagu Halo Halo Bandung ini adalah tentang cara bagaimana rakyat Jawa Barat, khususnya Bandung, itu menyikapi Indonesia yang akan dijajah oleh kedua kalinya oleh pemerintah kerajaan Belanda, oleh kerajaan Belanda. Setelah Belanda kalah tahun 1945, kemudian Indonesia dijajah oleh Jepang. Jepang juga kemudian kalah karena dibom oleh sekutu di Hiroshima dan Nagasaki yang kemarin pembahasannya sudah kita bahas di kelas. Nah, ketika tentara sekutu datang ke Indonesia untuk melucuti senjata-senjatanya tentara Jepang, itu pemerintah Belanda itu membonceng tentara sekutu datang ke Indonesia dengan membawa senjata juga, dan tujuannya ingin menjajah Indonesia yang kedua kalinya. Nah, ternyata oleh Sultan Syahrir dan teman-temannya, keinginan Belanda untuk menjajah kedua kalinya di Indonesia itu diketahui, dan mereka sepakat, termasuknya di Jawa Barat itu adalah target-target kota yang akan dijajah lagi oleh Belanda. Nah, rakyat Jawa Barat khususnya Bandung itu kemudian sepakat ikhlas ridho untuk membakar rumah-rumah mereka sendiri daripada rumahnya itu dijadikan tempat tinggal oleh orang-orang Belanda yang datang kedua kali ke Indonesia. Kebetulan peristiwa dibakarnya rumah-rumah rakyat Bandung itu dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api, dan peristiwa penyerangan kota-kota besar di Indonesia oleh orang Belanda, kerajaan Belanda itu bukan hanya di Bandung. Di Medan kita kenal dengan pertempuran Medan Area, di Bali kita kenal dengan perang Puputan, di Semarang kita kenal dengan pertempuran 11 hari 11 malam, di Ambarawa, di Surabaya kita kenal dengan pertempuran 10 November yang kemudian dijadikan oleh pemerintah sebagai hari pahlawan. Itu sedikit cerita tentang Halo Halo Bandung. Kita harus semangat, lebih semangat lagi, karena perjuangan orang sekarang itu bukan mengangkat senjata merebut kemerdekaan, tapi hanya atau dengan mengisi kemerdekaan. Pastinya anak sekolah dengan belajar yang giat, dengan meraih cita-cita yang setinggi-tingginya. Oke, untuk meraih cita-cita salah satunya harus menguasai ilmu pengetahuan. Hari ini tujuan pembelajarannya kita akan belajar tentang kerangka atau tulang manusia. Sebelumnya pertemuan kemarin kita membahas tentang anatomi tubuh. Anatomi tubuh itu terdiri dari kerangka kepala atau tulang tengkorak untuk melindungi organ penting di dalam tengkorak, yaitu otak. Kemarin sudah kita bahas tentang otak, ada otak kanan dan otak kiri. Apa fungsi otak kanan, apa fungsi otak kiri, sudah kemarin kita bahas. Yang kedua, kerangka atau tulang dada.
Tulang dada itu melindungi organ-organ penting. Di dalam organ penting ada apa? Di tulang dada. Mas Rafa. Betul. Ada jantung. Nabila, ada paru-paru. Iva, ya betul, lambung. Ada ginjal di bawahnya, di sampingnya ada usus, ada lambung juga, dan sebagainya. Kita ke bawah ada tulang yang melindungi organ vital. Maaf ya, kemaluan itu juga penting. Jadi Allah menciptakan hal yang penting itu, selain diciptakan dua organ seperti mata penting, Allah ciptakan dua. Itu juga dilindungi dengan kerangka. Yang ketiga itu kerangka gerak. Nah, ini yang akan kita bahas tentang kerangka gerak. Ini kita amati gambar sebelah sini. Anatomi gerak. Di sini Pak Haji menyampaikan itu rangka anggota gerak, ada bagian atas yaitu pinggul ke atas sampai ke leher, ada bagian bawah dari pinggul sampai ke bawah. Jadi kita amati bareng-bareng. Yang pertama dari bahu sampai ke siku, ini namanya tulang lengan atas. Nah, di sini kita kenal dengan namanya tulang hasta. Di sini antara ini telapak kanan dan tulang hasta itu adalah tulang pengupil. Di tulang rangka anggota bawah itu adalah tulang selangka, ada tulang tempurung, ada tulang betis, ada tulang kering, ada tulang pergelangan kaki, dan tulang telapak tulang kaki. Selain anggota gerak, kita juga mengenal dengan sendi. Sendi adalah tempat pertemuan antara dua tulang yang memungkinkan tulang tersebut bergerak atau tepat berhubungan dengan stabil. Coba dibacakan. Ya, fungsi sendi. Ya, Mas Kakak. Ya, silakan Mas Kakak. Raka, sorry Raka. Ya, Mas Kakak dibacakan tolong ya. Oke. Ya. Setelah kita tahu pengertian dari tulang, Bapak akan menyampaikan sekarang fungsi-fungsi dari tulang. Yang pertama, fungsi tulang adalah menopang tubuh. Jadi kalau tubuh kita itu tidak ada tulangnya, tubuh itu tidak akan berdiri tegak. Kita berdiri tegak itu karena ada tulang yang menopang otot-otot kita. Jadi kita bayangkan ya, ada tubuh yang nggak ada tulangnya tapi bisa berdiri, itu nggak mungkin karena ada tulang. Kemudian tubuh kita bisa berdiri. Yang kedua, melindungi organ-organ penting yang tadi Bapak sampaikan. Di kepala ada organ yang penting, yaitu otak. Makanya Allah bikin tulang tengkorak atau kerangka tengkorak. Kemudian di dada kita kenal ada organ penting, jantung, paru-paru, ginjal, usus. Kemudian Allah ciptakan organ atau tulang yang untuk melindunginya, yaitu tulang dada. Yang ketiga, tulang itu untuk menjadi tempat melekatnya otot. Ya. Jadi otot ini butuh tempat untuk melekat. Ya, tulang itulah yang menjadi tempat untuk meletakkan otot. Yang ketiga, untuk menyimpan mineral. Mineral itu bagian tubuh kita itu 80%-nya itu adalah mineral. Salah satunya adalah kalsium dan fosfor. Yang kita ketahui, kalsium itu adalah kalau diibaratkan seperti baterai yang untuk remote control, mobil mainan, itu adalah cadangan energi. Kalsium itu adalah cadangan energi yang akan dipakai oleh manusia ketika nanti manusia sudah tua. Ketika alat pencernaan makanannya itu sudah berkurang fungsinya karena sudah tua. Kalau diibaratkan motor tuh udah 50 tahun dipakai, itu pasti motornya itu sudah capek. Organ tubuh kita juga, lambungnya, ginjalnya, ususnya, usus besar itu sudah capek. Akhirnya tidak berfungsi seperti ketika kita masih muda. Makanya kalsium itu adalah cadangan makanan yang akan dipakai ketika nanti tubuh kita itu sudah tua, seperti baterai untuk menambah energi ketika sumber utamanya itu sudah berkurang. Yang ketiga, fungsinya rangka itu adalah untuk membentuk sel darah. Nah, jadi sel darah itu terbentuk
Oke, setelah tahu rangka itu pengertiannya apa, fungsinya apa, sekarang Pak Haji balik tanya. Mas Alif, apa yang dimaksud dengan kerangka atau tulang? Oke, terima kasih Mas Alif. Pak Haji kasih hadiah pulpen. Mas Alif, Pak Haji kasih hadiah. Coba Mas Ismail, fungsi tulang, salah satu dari tulang-tulang tadi yang Bapak jelaskan, salah satu fungsi tulang apa? Oke, terima kasih Mas Ismail. Mas Isak juga sudah jawab. Alhamdulillah sudah paham tentang pengertian tulang dan fungsinya. Ayo kita sekarang bereksperimen, mencoba kita praktekkan dari apa materi yang tadi Pak Haji sampaikan, Pak Haji jelaskan. Kita praktekkan dengan, coba ada relawan satu orang. Oke, siap di depan. Oke, kita praktekkan ya, Pak Haji contohkan. Kita menekuk tulang. Nah, ini satu arah, hanya satu arah, tidak bisa ditekuk ke belakang, sendinya nggak bisa, kita hanya menekuk satu arah doang. Yang kedua, sendi yang ada di pinggul, nah, kita bisa memutar. Yuk anak-anak ikuti ya, betul. Yang ketiga, kepala kita putar. Nah, ini namanya sendi peluru nih, yang bisa memutar kepala itu namanya sendi peluru. Terima kasih atas percobaannya. Sekarang Bapak akan membagikan, di sini ada kertas yang bergambar anatomi tubuh manusia khusus tentang tulang rangka. Pak Haji akan membagikan, kalian bagi kelompok nomor urut absen 1 sampai 5, kelompok 1, urut absen 6 sampai 10, kelompok 2, urut absen 11 sampai 15, kelompok 3, urut absen 16 sampai 20, kelompok 4, nomor urut absen 21 sampai 22, nomor absen 6, 26 sampai 36, nah terakhir nomor absen 31 sampai 35, nomor urut kelompok 7 ya. Setelah diamati gambar ini, kalian tulis ada tulang apa saja dalam gambar anatomi tubuh tulang rangka ini, diskusikan dengan teman-teman kelompok. Sudah pasti tadi sesuai dengan penjelasan dari Pak Haji. Baik, diskusinya sudah selesai. Oke, coba presentasi dari nomor urut pertama dulu, kelompok 1 dulu, sekarang presentasi, nanti sampai kelompok 7, nanti Pak Haji akan kasih hadiah kalau presentasinya dan materinya dan jawabannya itu benar. Silakan kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 2 dan selanjutnya.